an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji dan syukur pertama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Kasamat ketiga bisa dipertemukan. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan naungan ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, tetap beristiqomah menjalankan tugas ibadah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan, pada kesempatan malam ini mari kita bersama-sama menelaah, memahami di antara hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada kita semua. Di pertemuan sebelumnya telah disampaikan tentang pemahaman terhadap agama, kemudian tentang hasud yang dibolehkan. Pada kesempatan ini insya Allah akan disampaikan hadis yang menjelaskan tentang perumpamaan ilmu yang diumpamakan, diibaratkan dengan air hujan. Hadis ini disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Baik, kita bacakan. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi, perumpamaan hidayah dan ilmu yang Allah telah mengutusku dengan hidayah dan ilmu itu, kama sali goisin, seperti air hujan. Sampai di sini Nabi kita menjelaskan, mengumpamakan ilmu itu seperti gois, air hujan. Nah, air hujan itu dalam penggunaan di ayat ataupun di hadis ada yang menggunakan gois, ada yang menggunakan alma, alma'u, ada yang menggunakan matorun, al-mator. Nah, kata para ahli bahasa, bahasa goisul itu menunjukkan air yang tidak besar
dan tidak kecil. Hujan yang tidak terlalu besar dan juga tidak kecil. Tapi kalau matorun, itu airnya yang sangat deras, air hujannya deras, sehingga biasanya mendatangkan satu kejadian yang memadaratkan, terjadi kerusakan. Nah, itu biasanya menggunakan kata-kata mator, paamtorna, hujan lebat, hujan lebat sehingga mengakibatkan terjadi banjir, terjadi longsor, kekacauan. Nah, itu biasanya menggunakan kata mator. Tapi kalau bais ini adalah hujan yang sedang-sedang saja. Ya. Asoba arodan, yang turun menimpa bumi. Nabi mengatakan ilmu atau hidayah Allah itu seperti air hujan yang turun ke bumi, seperti air hujan yang turun ke tanah. Nah, tanahnya ini ada macam-macam, ya. Fakanat minha thaifatun thaibah, maka keadaan tanah itu ada yang sebagiannya thaibah, tanah yang subur, ya. Jadi air hujan turun kena ke tanah yang subur. Apa yang akan terjadi? Qabilatil ma, tanah itu mampu menerima air, mampu menyerap air. Jadi si airnya terserap oleh tanah. Fa'ambatatil kala'a wal musbal kasiro. Kemudian karena tanah itu subur dan sekarang sudah berair, maka ia menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Maka jadilah di tanah itu, ya, tumbuh-tumbuhan. Jadilah di tanah itu rumput yang banyak. Nah, ini yang berarti seperti sawah sedang kekeringan, kemudian turun air hujan. Jangankan ditanam, tidak ditanam pun rumput pasti jadi, dan juga karena tanahnya subur. Jangankan ditanam, tidak ditanam pun rumput itu jadi. Tinggal tunggu saja 2-3 hari, rumput sudah tumbuh. Padahal asalnya kering, rontan, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, mati. Termasuk apa? Hewan. Kalau di sawah itu ada belut, ada belut. Nanti kalau tanah sawah itu kena air, karena tanahnya subur, tinggal tunggu saja. Nanti di sawah itu akan ada belut. Dari mana ya? Kan sudah kering, sudah mati, ternyata ada belut, kemudian tumbuhan. Ini yang pertama. Wa kana minha ajadibu, dan keadaan dari tanah itu sebagiannya ada yang ajadibu. Ajadibu itu
tanahnya itu keras, jadi dia tidak bisa menyerap. Ya, tanahnya itu keras sehingga tidak bisa menyerap, tidak terserap kayak gitu. Tapi dia tergenang, ya, airnya tergenang, jadi menampung air. Apa yang akan terjadi? Tanah yang akan jadi ini amsakatil ma, dia menahan air. Fanafa'allahu bihan nas, kemudian Allah memberikan manfaat dengan air itu kepada manusia. Kita bisa mengambil air untuk minum, untuk menyiram, ya. Fasyaribu, maka manusia minum dari air gitu. Ya. Dan minum seperti kalau sumur misalnya sumur. Fasyaribu minha, kemudian manusia itu minum dari air itu. Wasakau, dan menyiram, digunakan untuk menyiram tanaman. Wazar'u, dan untuk apa? Pertanian, menumbuhkan dengan air itu. Nah, yang kedua itu seperti itu tanahnya. Dia bisa menyimpan air, menahan air. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan sampai menyerap, ya, airnya terserap, kemudian bisa menumbuhkan air. Airnya tergenang saja, tetapi memberikan dampak manfaat, ya, memberikan dampak manfaat. Nah, itu kondisi tanah yang kedua. Wa asabat ta'ifatun minha ukhra, dan air hujan itu kena menimpa sebagian dari tanah yang lain. Ya, berarti ada tiga jenis nih, ya. Jadi yang kedua, ya, keras dan menampung. Yang kedua. Yang ketiga, innama hiya qi'anun. Innama, sesungguhnya, ya, dia qi'anun, tanahnya tanah qi'an. Tanah qi'an itu tidak bisa menyerap, tidak juga menampung. Ya, menyerap tidak, menampung tidak. Jadi air yang kena itu hanyut, tidak terserap dan tidak ditampung, tidak disimpan seperti cadas, tanah cadas itu. Ya udah, ketika air turun, ya udah habis, tidak terserap dan tidak menyimpan, sehingga tidak bisa menumbuhkan dan tidak bisa diambil airnya. La tumsiku ma'a, tidak menahan air, ya, berbeda dengan tadi. Wala tumbitu kala'a, dan tidak menumbuhkan tumbuhan. Fazalika masalu man fukiha fi dinillah, maka itulah perumpamaan man, orang yang fukiha, dipahamkan fi dinillah, dalam agama Allah, wa nafa'ahu, dan memberikan manfaat kepadanya, ma, apa yang ba'asani Allah bihi,
apa yang telah Allah utus kepadaku dengan ilmu itu. Fa'alima wa 'allama. Nah, ini penjelasannya. Jadi yang pertama itu masalu man fuqiha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi fa'alima wa 'allama. Ini perembangan yang pertama. Jadi orang yang diberikan pemahaman agama oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, ya. Dan ilmu hidayah itu bermanfaat untuk dirinya. Di sini ada kata-kata fa'alima wa 'allam. Dia memahami ilmu itu, mengamalkan ilmu itu, wa 'allam, dan dia mengajarkan ilmu itu sehingga bermanfaat untuk yang lain. Nah, itu perumpamaan kalau dalam Fathul Bari itu syarat kitab Sahih Bukhari itu. Jadi yang dua itu terkategorinya baik, yang satu itu terkategorinya buruk. Ya. Kalau yang dua itu, yang satu dan yang kedua itu misir yang baik. Nah, misir yang ketiga, tanah yang tidak menampung dan tidak menyerap air hujan itu adalah misir yang buruk. Ketika datang ilmu, datang petunjuk, datang hidayah, dia tidak menyimpan dan tidak menumbuhkan amal, tidak mendorong untuk beramal. Ya. Nah, itu kalau dilihat penjelasan di Fathul Bari. Tetapi para ulama juga ada yang menjelaskan seperti ini. Yang pertama itu orang yang dapat ilmu, orang yang dapat hidayah, kemudian ilmu dan hidayah itu menjadi hikmah karena mampu mendorong dirinya mengamalkan menjadi amal soleh. Ya. Kemudian karena amal solehnya itu dia dapat memberikan manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain, untuk lingkungannya. Dia belajar, mengamalkan, dan dia juga mengajarkan. Nah, itu kalau yang pertama. Nah, kalau yang kedua ada yang memberikan sarah hadisnya itu. Yang kedua itu ibaratnya orang yang banyak ilmunya, banyak pemahamannya, menjadi rujukan bagi orang lain, ya, menjadi tempat bertanya untuk orang lain. Tapi persoalannya dia tidak mampu menumbuhkan dengan ilmunya itu untuk amalan-amalan solehnya. Dia menampung air, tapi tidak menyerap dan tidak menumbuhkan air. Ya. Dia menyimpan air, tapi airnya itu tidak menyerap ke dalam tanah, sehingga tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak menumbuhkan rerumputan atau apa saja yang ada di tanah itu. Itu dijelaskan seperti orang yang punya ilmu, punya pemahaman, tetapi dengan ilmu pemahamannya itu dia tidak menjadikan dia ahli dalam mengamalkan amal soleh. Tetapi orang mendapatkan manfaat dari ilmunya, iya. Nah, ini yang dikhawatirkan kita. Kita banyak ilmu, ada banyak pemahaman, tapi belum sampai bisa mengamalkan.
dirinya sendiri tidak mampu menumbuhkan amal soleh. Nah, yang kedua itu ada yang memberi tafsiran seperti itu, penjelasan seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin ikhwan fillah yang dimuliakan Allah. Kemudian Rasul itu mengibaratkan ilmu dengan air hujan. Coba. Biasanya dalam pengibaratan itu kan ada nilai yang sama. Ya. Kenapa ilmu itu diibaratkan seperti air hujan? Berarti kan ada kesamaan nilai yang terdapat dalam ilmu dan terdapat dalam air hujan. Hanya tadi antara kajiannya adalah bahwa ada nilai kehidupan, ya, ada nilai kehidupan dari air dan ada nilai kehidupan dari ilmu. Manusia itu butuh kedua-duanya, karena manusia itu makhluk yang memiliki jasmani dan memiliki rohani. Manusia itu butuh kehidupan dengan air. Manusia butuh kehidupan dengan ilmu. Hidupnya manusia, jasadnya diantaranya dengan air. Apapun itu, ya, manusia itu membutuhkan air. Minum butuh air, memasak butuh air, mau wudu butuh air, mau mandi terus butuh air. Untuk lahir, ya. Dan manusia ternyata butuh kehidupan untuk menghidupkan ruhaninya, menghidupkan batinnya. Dengan apa batin kita, ruhani kita bisa hidup? Itulah dengan ilmu, dengan hidayah Allah. Hidupnya ruhani kita. Maka nilai kesamaan inilah yang menjadi titik temu kenapa Rasulullah mengibaratkan ilmu dengan air. Ada nilai kehidupan di sana. Ketika orang akses air, maka dia bisa memanfaatkan air untuk kehidupan jasmaninya, kehidupan jasadnya. Dan ketika dia berinteraksi dengan ilmu, dengan hidayah Allah, dia bisa menghidupkan ruhaninya. Ruhaninya hidup, ya, tidak mati. Ya. Batinnya hidup, tumbuh. Ya. Nah, inilah nilai kesamaan yang disampaikan oleh Rasulullah sampai bila menyampaikan suatu perumpamaan. Nah, itu kalau dilihat kenapa perumpamaannya ilmu dengan air hujan. Lalu kajian berikutnya yang penting kita cermati bagaimana keadaan kita, keadaan batin kita, keadaan rohani kita, keadaan hati kita, ya, keadaan hati kita. Ketika ilmu itu datang, ketika hidayah itu datang, apakah kondisinya seperti tadi, tanah yang subur? Apakah kondisinya seperti tanah yang keras tapi bisa menampung air? Apakah
kondisinya seperti tanah yang keras, tidak menyimpan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu kaitannya dengan potensi yang Allah berikan dalam diri kita. Di antaranya adalah potensi hati, qalbu. Hati kita, apakah hati kita itu seperti tanah yang subur? Dia terbuka menerima ilmu, dia menyerap ilmu, memahami ilmu, atau jangan-jangan hati kita kering, keras, tidak menerima ilmu dan tidak menyimpan ilmu? Nah, itu perumpamaan. Ya, jadi sebuah perumpamaan supaya kenapa perumpamaan itu ada di hadis kan banyak perumpamaan. Kemudian di Al-Quran juga Allah banyak membuat perumpamaan-perumpamaan. Ya, itu untuk memudahkan kita memahami agama. Ya, itu untuk memudahkan kita memahami agama. Diberikanlah perumpamaan, contoh, ibarat, biar kita mencerna agama itu mudah. Nah, iman billah yang dimuliakan Allah. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa. Dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap, maksudnya terhadap ilmu itu, tidak menyambut ilmu itu, walam yaqbal hudallah, dan tidak menerima hidayah Allah, alladzi ursiltu bih, yang aku diutus menyampaikan hidayah Allah itu. Itulah perumpamaan yang ketiga kata Rasul. Jadi perumpamaan yang ketiga itu orang yang tidak melihat pun tidak, menengadahkan kepala pun tidak terhadap ilmu dan hidayah Allah. Ya. Melihat pun tidak, ngarenet ente, karena ilmu. Ya. Cuek bisa gitu, hati-hati. Itulah kondisi hati yang sudah keras, tidak menyimpan dan tidak menyerap ilmu. Nah, itu perumpamaan yang Rasulullah sampaikan ke kita. Jadi kita semua tiap malam Ahad sengaja kumpul, bertadarus, mengkaji ilmu. Untuk apa? Ya biar hatinya tumbuh. Ya, biar hatinya penuh dengan ilmu, penuh dengan pemahaman. Karena hati yang penuh dengan ilmu, pemahaman, kemudian mampu menggerakkan hati itu supaya, karena Rasul itu juga kan mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza sholahat sholahat sa'iru amali, wa idza fassadat sa'iru amali, ala wa hiya qalbun. Kata Rasulullah, ingat, di dalam jasad kalian itu ada mudghah, segumpal darah, ya. Segumpal darah dalam diri kita itu. Allah wa inna firqa iza sholat sa'iru amali. Jika segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh amal. Wa idza fasadat sa'iru amali, dan jika rusak, maka rusak amalnya. Ala ingat, wahia qalbun, itulah hati namanya. Nah, kata Rasul itu. Jadi dalam diri kita Bapak Ibu ada segumpal darah. Hati itu kan darahnya. Ya. Hati itu darah yang menggumpal. Ya. Makanya kalau di bab makanan itu ada makanan yang dibolehkan, ada
yang darah itu kan haram. Tapi ada darah yang dibolehkan. Aku tual kami itu kan darah limpa dan hatinya ya. Limpa dan hati kan itu. Makanya disebut darah itu. Kategorinya darah kata Rasul itu boleh. Kalau hati dimakan boleh, limpa dimakan boleh, walaupun itu darah kategori sini. Ya. Karena yang diharamkan itu adalah daman masfuhan, darah yang mengalir. Yang diharamkan kalau hati, limpa yang ada setelah Allah bentuk itu walaupun sumbernya dari darah itu boleh. Maka kita mengatakan bahwa dalam diri itu ada hati, ada segumpal darah. Dan jika hatinya baik, hatinya soleh, maka akan soleh matanya, soleh telinganya, soleh mulutnya, gitu kan? Ya, soleh tangannya, soleh kakinya. Jika hatinya soleh, jika hatinya beres, ini kan rumus terus. Jadi kalau orang mensanain corporis sano, itu kan itu mah dari sana ya, dari barat. Kalau mensanain corporis sano, dalam tubuh yang sehat katanya terdapat jiwa yang kuat. Nah, Islam tidak seperti itu. Dibalik, bukan itu konsep Islamnya. Dalam hati dan jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Hatinya sehat, ya, insya Allah tubuhnya sehat. Ya. Tapi kalau hatinya sakit, walaupun tubuhnya terus dikasih makanan yang bergizi, tetap saja penyakit datang. Ya. Nah, jadi kata Rasulullah, dalam diri kita itu ada yang namanya rajanya. Nah, raja dalam manusia itu disebut qalbun, hati. Ya. Dan hati itu diibaratkan dari seperti tanah. Ya. Apakah dia hati itu terbuka dan bisa menerima ilmu, atau hatinya tertutup? Atau hatinya tertutup? Di bab yang lain nanti ada kosat qulubuhum ya, hati yang sudah keras, itu hati orang kafir ya. Sudah keras hatinya, ya. Sudah tidak bisa menerima petunjuk. Jadi hati yang keras seperti tanah yang keras, walaupun terus-terusan dituruni hujan, dia tidak menyimpan air dan tidak menyerap air. Itu kosan dulu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawahu wa lahum azabun adzim. Jadi Allah telah menutup. Nah, itulah kondisi yang ketiga. Bahaya. Nah, kalau gitu ya mudah-mudahan masuk di kategori yang pertama ya. Kita berusaha, makanya tiap saat meluangkan waktu untuk kajian, meluangkan waktu untuk mencari ilmu. Karena kita menyadari bahwa hati kita, jiwa kita itu butuh dengan penerangan, butuh dengan kehidupan, dan kehidupan itu ada dalam ilmu, dalam hidupnya. Nah, inilah manusia yang hidupnya itu tidak hanya sekedar cukup hidup jasmaninya, sehat jasmaninya, tetapi juga perlu diperhatikan rohaninya juga harus hidup. Dan hidupnya rohani itu dengan ilmu, dengan hidayah Allah, hiduplah dia. Karena ada orang yang hidup jasmaninya, hidup raganya, tapi mati jiwanya. Makanya ketika menjelaskan konsep manusia mati berdasarkan hadis iza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Iza mata ibnu Adam, jika anak Adam
mati. Jika manusia meninggal, in qata'a amalu, maka putus amalnya, putus amal soleh, gitu. Illa min salasin, gitu. Nah, konsep kematian itu apa? Jika terputus amalnya itu mati. Jadi kalau jiwa kita sudah terputus kebaikannya, terputus amal solehnya, maka terjadilah kematian. Itu disebut dengan mati jiwanya, mati ruhaninya. Ya badannya hidup, bisa bergerak, bisa kemana-mana, tetapi hatinya sudah mati. Itu yang disabda Rasulullah, in qata'a amalu, kematian itu ketika terputus amal, itu mati. Mati yang sembunyi, terputus amal. Jadi jangan sampai kitanya hidup, raganya hidup, jasmaninya hidup, tetapi amalnya sudah tidak ada. Amal sudah terputus. Maka kalau sudah terputus, berarti kita sesungguhnya sudah mati. Sudah mati. Kan tidak memproduksi amal soleh. Sama dengan orang yang mati ya. Nah ini ya, Rasulullah sampai mengatakan idza mata menghadap in qata'a amal. Ya. Karena hakikat dari kematian itu sudah tidak bisa beramal soleh. Jadi kalau kita hidup tapi tidak memproduksi amal soleh, apa bedanya dengan orang yang sudah mati? Ya, orang mati kan tidak bisa sholat, tidak bisa puasa. Lalu kita masih hidup nih, diberi umur, diberi kebugaran badan, tapi tidak melaksanakan sholat. Apa bedanya? Maka terjadilah kematian sebelum kita mati. Ya, terjadi kematian sebelum kita mati. Maksudnya terjadi kematian karena kita tidak melaksanakan amal soleh sebelum kita diputus oleh Allah antara jasa dengan nyawanya. Nah, Iwan bilang yang dimuliakan Allah. Jadi itulah gambaran yang Rasulullah sampaikan kepada kita terkait dengan pentingnya ilmu sebagai hidayah Allah, sebagai kekuatan yang bisa menghidupkan. Nah, tinggal karena ilmu dan hidayah Allah itu ada kekuatan yang bisa menghidupkan. Nah, tinggal kita yang menerima ilmu, kita yang menerima hidayah, mau nggak nih? Ya? Hatinya mau nggak nih jiwa ini hidupkan? Jangan-jangan jiwanya tidak mau dihidupkan. Jangan-jangan kita menolak. Ya mudah-mudahan kalau seandainya ada hati yang terbuka seperti gelas yang terbuka, dimasuki air kemudian menyimpan air. Kalaupun misalkan gelasnya, kalau diibaratkan gelasnya itu tergeletak, ketika ada air masuk airnya tapi kemudian keluar kembali. Ada juga gelasnya tengkurap, ya nangkup, dikasih air berapapun tidak pernah masuk. Nah, mudah-mudahan kita termasuk gelas yang pertama. Seandainya kita masuk gelas yang kedua, itu masih ada harapan. Ya, masih ada harapan. Enggak, bagaimana kita berupaya berusaha gelasnya biar berdiri dengan tegak dan bisa menerima air. Jangan sampai terjadi hati kita seperti gelasnya tertutup. Kasih ilmu, dikasih penerangan, kasih penjelasannya, hati-hati. Nah itu Bapak Ibu, ya, satu hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari, sebuah perumpamaan ilmu dengan air hujan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadikan berkah untuk amal ibadah kita semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.